Oke, selain dia meluncurkan yang namanya teknologi dunia iklan, dia tadi Vidi berdiri tahun berapa? 2017 ya. Nah, pada 2019 dia meluncurkan sebuah token namanya Vidi Coin ya pada tahun 2019 dengan total cetak koinnya adalah 10 miliar. Nah, di mana sebuah teknologi blockchain menciptakan sebuah koin, dia hanya ciptakan satu kali saja. Artinya ketika 10 miliar ini dia ciptakan, ketika habis dia tidak akan bisa menambah lagi, gak akan bisa lagi, hanya sekali saja ya. Nah, supaya misalkan teknologi ini bisa Vidi Coin ini bisa bernilai, maka Vidi sudah melistingkan ya. Vidi Coin yang kita punya sudah di lebih daripada 20 exchanger di seluruh dunia. Vidi hanya 2 bulan saja telah terdaftar di lebih daripada 20 exchanger di seluruh dunia. Nah, kenapa bisa hanya 2 bulan? Orang mau daftar satu exchanger aja susah, betul? Kenapa dia bisa langsung nembak 20 exchanger? Nah, exchanger ini adalah tempat transaksinya mata uang digital ya, mau koin, mau token ya. Karena kenapa dia bisa 20? Karena dia punya teknologi iklan dan dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan branded. Nah, ketika perusahaan branded menggunakan teknologinya, maka dia akan bayar menggunakan Vidi Coin. Jadi mereka bisa ini karena mereka punya teknologi yang real ya, mempunyai real teknologi. Misalkan contoh di sini, nah inilah merek-merek terkenal yang telah menggunakan teknologi Vidi. Seperti di sini kita mungkin familiar ya. BMW, Bentley, Huawei, ada Apple, ada Rolex, ada Gucci. Begitu juga Samsung juga masuk ya. McLaren, ada Lamborghini, ada Ferrari. Nah, di mana teknologi kita dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan branded. Untuk dipercaya oleh sebuah perusahaan branded, saya rasa itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena mereka sudah ahlinya beriklan, betul? Karena kalau mereka tidak ahli beriklan, nggak mungkin mereka jadi perusahaan branded. Nah, mereka mau menggunakan teknologi Vidi, kenapa? Pertama, sesuai dengan apa yang tadi saya bilang. Pertama, dia bisa menghemat biaya teknologinya. Yang kedua, dia bisa mengirimkan apa yang mereka iklankan sesuai dengan sasarannya. Nah, dan yang ketiga, setiap pengiklan yang menggunakan teknologi Vidi dan bayar menggunakan Vidi Coin akan mendapatkan diskon 20%. Artinya, misalkan saya ambil contoh BMW mempunyai anggaran iklan 10 miliar. Nah, kalau dia bayar tunai boleh nggak? Boleh dia bayar tunai. Tapi kalau misalkan dia mau bayar pakai Vidi Coin, dia cukup bayar 8 miliar. Kira-kira kalau ditawarin diskon ada yang mau nggak? Pasti semuanya pilih yang diskon, betul nggak? Karena 20% kan lumayan. Nah, kalau misalkan mereka mau bayar pakai Vidi Coin, maka mereka harus beli ke exchanger di mana yang tadi kita luncurkan tadi. Mereka akan cari di exchanger yang sudah kita luncurkan. Sehingga terciptalah sebuah permintaan sehingga bisa meningkatkan yang namanya value daripada Vidi Coin ya. Dan ini adalah media-media yang sudah bekerja sama dengan Vidi. Di sini kita bisa lihat ada CNN, LA, Bazaar, CNBC, Kompasiana, Prestige, Esquire, Hearst Media, iNews, Mothership, Sindo, Bola Sport, National Geographic, Nakita, ada Bureau, ada Liputan 6, ada Okezon, Detik.com, Kompas.com, Tribun, dan masih ada yang lain juga. Ya, nah di mana Vidi didukung oleh media-media, ya, di mana media-media ini adalah media-media besar. Ya, ketika sebuah media besar mau dukung sebuah perusahaan, tentu saja mereka cari tahu dulu siapakah perusahaan yang akan kita dukung. Karena ketika sebuah perusahaan yang bisa merusak namanya, pasti mereka tidak mau, ya kan? Mereka pasti sudah mempelajari juga siapakah Vidi itu. Dan berikut ini adalah investornya atau pemegang saham. Pertama adalah GVR Music, di mana GVR Music ini adalah musik production house daripada Taiwan, ya. Yang kedua adalah MNC Group. Ada yang nggak tahu MNC Group? Bahkan bosnya pun banyak yang tahu ya. Siapa pemilik MNC Group? Haritanu ya, Haritanu Sudibyo. Nah, di sini MNC adalah salah satu, terus terang MNC adalah salah satu nilai jual kita karena dia ada di Indonesia, betul? Kalau kita bicara yang lain-lain kan kita nggak tahu, betul nggak? Nah, di sini Haritanu MNC Group adalah salah satu investor kita, dan ada OneBot Capital. OneBot Capital ini adalah perusahaan teknologi global.
OSIM ini adalah kursi pijat yang biasa kita lihat di mall-mall, ya. Terus ada Penbusi Capital. Nah, Penbusi Capital ini adalah salah satu pemiliknya adalah Vitalik Buterin. Nah, siapa Vitalik Buterin? Vitalik Buterin adalah yang menciptakan Ethereum atau ETH. Nah, sedangkan token kita Fidicoin, ya, kita punya Fidicoin namanya token, ya, bukan koin, ya. Ada dua jenis kripto aset. Pertama namanya koin, kedua adalah token. Kenapa disebut koin? Kenapa disebut token? Kalau misalkan dia disebut dengan koin, maka dia punya teknologi sendiri. Blockchainnya sendiri. Kalau misal namanya token, itu mereka tidak punya blockchainnya sendiri. Artinya kita nebeng kepada orang lain. Nah, di sini kita nebeng sama perusahaan Ethereum. Nah, kita menebeng di mereka dan mereka menjadi investor kita. Nah, kita di situ kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa tentu saja Fidicoin mempunyai sebuah tentu saja ada sesuatu yang menarik, betul nggak? Kalau nggak mungkin pemilik daripada Penbusi Capital ini menjadi investor kita lagi, ya kan? Kita nebeng di mereka, mereka jadi investornya kita. Nah, terus ada Transfer Fund, ini adalah sebuah perusahaan yang mempunyai teknologi blockchain juga. Ada Fitri Group, ini adalah operator barang-barang mewah dari Singapura. Dan ada Qtom. Qtom ini adalah sebuah platform kontrapintar. Nah, dari 8 perusahaan ini bisa kita simpulkan bahwa sebelum mereka jadi pemegang saham, tentu saja saya yakin mereka screening dulu Vidi itu siapa, betul? Pasti mereka cari tahu dulu. Kenapa? Karena semua orang kan mau kehilangan uang, betul? Mereka cari tahu dulu visi misinya, siapa pemiliknya, proyeknya apa, masa depannya bagaimana, legalitasnya ada nggak, betul nggak? Nah, mereka cari dulu. Kalau misalkan aman, ayolah kita berinvestasi di sana, ya kan? Nah, ini adalah pemegang saham, dan karena mereka menjadi investor bukan 1-2 miliar, betul nggak? Semuanya pasti di atas puluhan miliar. Nah, karena ini ingin mengangkat sebuah startup. Dan ini adalah konsultan project, di mana konsultan project ini adalah sesepuhnya, ya. Walaupun kolaborasi antara Patrick dan Matthew sudah luar biasa, namun mereka tetap berprinsip kalau kita mau berhasil, marilah kita belajar sama orang yang sudah terbukti berhasil. Nah, ini kan semua perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti berhasil, betul? Mungkin beberapa perusahaan yang familiar di Indonesia adalah P&G, Pepsi, dan Coca-Cola. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Oke? Terus ada Meredith, ada WPP, ini perusahaan kreasi. Ini ada UBS, adalah bank investasi dari Singapura. Condé Nast ini adalah sebuah perusahaan digital. GIC perusahaan keuangan. Esquire adalah media digital. Temasek adalah sebuah holding company dari pemerintahan Singapura, ya, artinya BUMN, ya. Nah, di sana di mana Patrick dan Matthew sering berkonsultasi dengan mereka. Nanti teknologi baru lagi, berkonsultasi lagi, ya kan? Nah, karena mereka punya pengalaman pasti lebih banyak, betul? Walaupun sekarang zamannya teknologi, tapi yang berpengalaman kan tetap dia berpengalaman, betul nggak? Nah, ketika kita luncurkan, mungkin apa yang terjadi, mereka sudah melaluinya. Nah, ini adalah sebuah video, mungkin tadi di depan ada saya setel juga. Video ini adalah membuktikan bahwa kita bekerja sama dengan MNC, Harch Media, dan Indodax. Karena ketika kita bilang MNC adalah investor kita, kalau tidak benar, apa yang terjadi? Kita dituntut sama MNC, betul? Kalau kita dituntut sama perusahaan segede gajah begitu, kita jadi apa? Dari kepeng, ya kan? Nah, jadi diketok aja mati kita. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan. Nah, disinilah kita lihat, buktikan ini adalah mereka yang bekerja sama. Welcome to New National Media Blockchain.
欢迎大家出席全新媒体广告技术区块链推荐礼。Your biggest round of applause as we announce the arrival of our VIP. So the VIP is Mr. Olivier Bergeron, Mr. Vicky Irwan, co-founder and CEO of BD Asia, Mr. Matthew Lim. We recognize that there was a shortage. We have over 50 publishers today who are using our SDK and over 8 billion money. Ini Matthew Lim ya, ini adalah CEO daripada BD Asia. Dan berikutnya adalah Vicky Irawan. Beliau adalah Vice President daripada MNC Group. Have like 1.6 subscribers all around. Dan ini adalah Oliver Burlock, CEO daripada Arts Media dari Singapura. Arts Media adalah salah satu media terbesar di Singapura.